Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Polda Papua antisipasi teror kelompok bersenjata di 3 daerah. Terjaring razia pengendara wajib ikut tes cepat COVID-19. Musim kemarau, harga cabai di Kabupaten Merauke mahal. Kepolisian daerah Papua mengantisipasi 3 daerah rawan dalam Pilkada serentak 2020 nanti. Kapolda mengatakan Kabupaten Duga, Mimika, dan Intan Jaya diantisipasi oleh Polda Papua karena daerah tersebut kerap kali mendapat gangguan dari kelompok sipil bersenjata. Jadi kerawanan konflik itu kita sudah punya. Dimulai dari kelompok-kelompok kriminal bersenjata itu yang berada di misalkan sekarang di Timika, kemudian naik ke Intan Jaya, Duga, itu yang sampai dengan sekarang masih terus kita atensi. Untuk yang lain puji syukur 1-2 tahun ini sudah mulai kendor ya. Misalkan dari Puncak Jaya, Puncak Ilaga, Lani Jaya, kemudian Wamena sendiri itu sudah mulai berkurang. Kapolda juga meminta agar polisi dan TNI selalu waspada dalam bertugas, khususnya di daerah yang rentan penyerangan dan teror penembakan. Sebanyak 11 kabupaten di Papua akan mengikuti Pilkada serentak 9 Desember mendatang. Polisi menyiagakan ribuan personil mengawal tahapan Pilkada agar berjalan dengan aman. Rian Tonai melaporkan dari Jayapura, Papua. Calon penumpang pesawat dan kapal harus membayar saat melakukan tes cepat COVID-19 sebagai syarat keberangkatan keluar dari Merauke. Pemerintah daerah Kabupaten Merauke resmi memungut biaya Rp200.000 dan hanya berlaku selama 3 hari. Juru bicara COVID-19 Kabupaten Merauke, Dr. Neville Muskita, mengatakan pemerintah menyiapkan 3 lokasi tes cepat bagi calon penumpang. Masyarakat kami informasikan untuk yang pelaku perjalanan yang akan keluar daerah, ya keluar dari Merauke, baik tujuan Jayapura, Makassar, dan selanjutnya ke Jakarta dan seterusnya. Ya, peraturan Bupati terkait dengan tarif rapid test sudah ditandatangani. Jadi setelah kami coba lakukan 3 hari ini mencari penawaran yang murah, yang lebih bisa kita anggap bisa meringankan beban masyarakat, sehingga tadi sudah ditetapkan, ditandatangani oleh Pak Bupati untuk biaya tarif rapid test sebesar Rp200.000. Oh, Rp200.000. Rp200.000. Gitu. Kalau sebelumnya kita dapat harga Rp300.000, kita coba cari yang lebih murah, kemarin Rp250. Kemudian kita tadi malam dapat informasi ada yang tawar lebih murah, sehingga kita turunkan lagi, sehingga tarif rapid test yang sudah ditandatangani Bupati sesuai dengan Pergub ya, Rp200.000 per tes. Oh, gitu. Kemana aja dok? Ini warga bisa mengurus rapid test itu? Untuk pemeriksaan rapid test bisa dilakukan di posko di sini dan di puskesmas dan juga di rumah sakit. Oh gitu. Ya, itu harga Rp200.000. Kalau di klinik swasta tentu sesuai dengan harga di klinik swasta gitu. ya yang ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Merauke telah membuka bandara dan pelabuhan dengan protokol kesehatan yang ketat. Penumpang yang akan berangkat wajib membawa kartu bebas COVID-19 dari Satgas COVID-19 Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Kabupaten Mimika, puluhan Satpol PP melakukan razia masker bagi pengendara. Razia dilakukan pada 3 ruas jalan utama, yaitu di Jalan Budi Utomo, Jalan Yosudarso, dan Jalan Hasanuddin. Pengendara yang kedapatan tidak memakai masker langsung dites cepat COVID-19.
Tim Satgas COVID-19 Mimika Yohan Tauran mengatakan 90 pengendara berhasil dites cepat dan 11 pengendara dinyatakan reaktif. Terdiri dari timnya Pak Kamal sama Yohan. Total rapid hari ini 90. Positifnya ada 11, terdiri dari IgM-nya 9, IgG-IgM 1, dan IgG-nya 1. Yang positif dari 11 ini, 2 orang rapuh. Menunggu hasil, padahal hasilnya positif. Swab nanti kami bagikan ke teman-teman sesuai dengan wilayah kerja puskesmas. Setelah itu puskesmas yang follow up selama 14 hari. Tapi menunggu itu kami mengajukan nama ke admin dinas kesehatan. Setelah itu admin yang melapor ke RSUD untuk menentukan kapan waktunya untuk swab. Dari tanggal 25 sampai tanggal 2, kalau di Diana nanti dapat 2 kali, hari ini sama besok. Ya, dan nanti kami lanjutkan di rencana hari Sabtu itu diawali. Sementara itu petugas Satpol PP Kabupaten Mimika Yafet Magara meminta pengendara disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Kita bantu menyampaikan untuk setiap pengguna jalan. Contoh, kalau dia pengendara kendaraan roda 2, dia harus wajib pakai masker sama pakai helm. Helm pun harus helm standar. Jadi kalau dia ojek, dia harus wajib sebelum muat penumpang, dia sudah siapkan helm. Jadi ketika penumpang yang dia mau muat, pastikan bahwa penumpangnya pakai masker dulu. Ketika penumpangnya sudah pakai masker, dia harus tawarkan dia untuk pakai helm yang ada di motor. Jadi minta tolong untuk semua pengojek supaya wajib mentaati ini, supaya ketika dia berkendaraan atau mencari uang, dia tidak tertahan di jalan. Yang utama, yang paling utama itu kan demi keselamatan dia dengan orang yang dia bawa. Pelanggar, setiap yang tidak mentaati instruksi dengan segala macam, langsung ditahan dan direpit. Razia masker akan dilakukan Satgas selama 3 hari ke depan guna mendisiplinkan pengendara untuk memakai masker dalam beraktivitas di luar rumah. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua. Satgas COVID-19 Papua meminta pasien positif COVID-19 yang dikarantina mandiri di rumah disiplin dalam melakukan protokol kesehatan. Juru bicara Satgas COVID-19 Papua, Dr. Silwanus Sumule mengatakan pihaknya menemukan adanya penularan COVID-19 di Kota Jayapura karena pasien karantina mandiri tidak disiplin sehingga menularkan pada anggota keluarganya. Kami mendapatkan laporan hari ini terdapat pasien yang dinyatakan positif dan setelah dilakukan tracing ternyata didapatkan bahwa penularan itu terjadi di dalam satu rumah. Oleh karena itu bagi warga masyarakat yang memutuskan untuk dilakukan isolasi mandiri, kami berharap bahwa betul-betul mematuhi protokol kesehatan. Petugas-petugas kesehatan, khususnya petugas kesehatan yang ada di puskesmas yang memantau perjalanan penyakit daripada saudara-saudara kita yang dinyatakan positif COVID untuk terus-menerus menyampaikan tentang protokol kesehatan. Kami berharap disiplin ini terus dilakukan untuk mereka yang berada atau melakukan isolasi mandiri. Jikalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, dapat langsung menghubungi kami di call center Satgas COVID-19 di Dinas Kesehatan di nomor telepon 1.500-671. Sementara itu Ketua Gugus Tugas COVID-19 Kota Jayapura, Rustan Saru, mengakui ada ratusan pasien positif dan reaktif yang dikarantina mandiri di rumah karena keterbatasan ruang isolasi. Untuk itu kami berharap kepada para warga kota yang positif COVID, sementara kami
isolasi mandiri di rumah masing-masing sambil menunggu. Mudah-mudahan ada yang sembuh di tempat karantina di Hotel Sahid untuk kita akan pindahkan ketika ada pasien kita yang sembuh di hari-hari mendatang. Yang kedua, ingin saya laporkan bahwa sampai dengan malam ini jumlah total penduduk Kota Jayapura yang telah kami rapid test sesuai dengan data yang kami terima bahwa sudah berjumlah 21.342 orang. Saya ulangi lagi, 21.342 orang yang telah ikut rapid test di Kota Jayapura sampai dengan hari ini. Dan positif reaktif adalah sebanyak 2.070 orang. Artinya kalau kita hitung persentase antara yang ikut rapid test dengan yang reaktif adalah 9,71%. Data per 25 Juni pasien COVID-19 di Papua terus bertambah menjadi 1.551 pasien. Dirawat 788 dan sembuh 747. Kota Jayapura merupakan daerah tertinggi terpapar COVID-19 dengan total pasien COVID sebanyak 781. Riantonai melaporkan dari Jayapura, Papua.